Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya izin berkenalan. Nama saya Eri Estrada Pranata Pranginangin. Saya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan kelas saya S1 TT 11C dan NIM saya 23111010074. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Komdat yang menyuruh membuat PowerPoint. Yang saya buat judulnya adalah komunikasi data. Ya, jangan lama-lama, kita masuk aja ke presentasi saya, yaitu ada definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah penggabungan antara dunia komunikasi dan komputer. Komunikasi umum adalah antara manusia yang baik dengan bantuan alat maupun langsung. Komunikasi data antara komputer atau perangkat digital lainnya seperti PDA, printer, HP. Dan selanjutnya ada di pengertian. Pengertian komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Agar komunikasi data dapat berjalan, perangkat harus dapat berkomunikasi satu sama lain atau terhubung sebagai bagian dari sistem komunikasi. Sistem menggunakan sinyal protokol ataupun metode tertentu. Komunikasi di mana informasi yang dikirim source adalah data. Data adalah semua informasi yang berbentuk digital, yaitu bit 0 dan 1. Transmisi suara atau disebut dengan analog dapat juga dijadikan transmisi data IK. Informasi suara tersebut diubah atau bisa disebut dengan dikodekan menjadi bentuk digital. Selanjutnya ada model komunikasi data. Contoh model komunikasi data yaitu pertama ada sumber, pengirim, ada sistem pengirim, ada penerima tujuan. Lanjut, ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ini ada 6 macam, yaitu jalur komunikasi, fasilitas. Yang kedua ada terminal, sesuatu input dan output. Yang ketiga ada real time system. Yang keempat ada modem. Yang kelima ada time sharing system. Yang keenam ada bit processing system. Selanjutnya ada jenis komunikasi data. Jenis komunikasi data ada 2 macam, yaitu komunikasi data terestrial dan komunikasi data satelit. Yang kita bahas di awal dulu adalah sistem komunikasi data terestrial. Komunikasi data yang pertama adalah komunikasi data terestrial yang menggunakan media kabel sebagai syarat torrente akses, sehingga biaya membangun infrastruktur cukup tinggi. Sedangkan komunikasi data satelit, akses satelit ini memiliki cakupan area yang sangat jauh lebih luas dan dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak mungkin dibangun infrastruktur darat. Namun, proses komunikasi bisa memakan waktu lama. Ya, kita lanjut dengan karakteristik komunikasi data. Karakteristik komunikasi data ada 4 macam. Yang pertama ada pengirim, ketepatan waktu, akurasi, Gtrax. Saya baca dulu dari pengirim.
Pengirim adalah sistem harus mengirim data ke tujuannya. Data harus diterima hanya oleh perangkat atau penggunaan yang dimaksud. Lanjutnya ada ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah sistem harus mengirim tera waktu. Jika tidak, data tidak akan tersedia. Untuk video dan audio, pengirim tanpa waktu berarti data dikirim sesuai urutan buatannya, harus urutan aslinya. Sedangkan akurasi adalah sistem selanjutnya, harus menyediakan data yang akurat dan data yang dimodifikasi dalam perjalanan meninggalkan sumbernya. GTRAX adalah mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini dapat di keterlambatan yang tidak merata dalam pengizinan paket audio atau video. Selanjutnya ada komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data ada beberapa, yaitu satu, source yang bisa disebut dengan sumber, yang kedua ada transmitter atau bisa disebut dengan pengirim, yang ketiga ada sistem transmisi, yang keempat ada receiver atau penerima, yang kelima ada destination atau tujuannya. Kita bahas dari pertama dulu. Source itu adalah alat atau komponen yang dapat menghasilkan data atau informasi yang akan ditransmisikan, dapat berupa alat atau input pada komputer. Sedangkan transmitter atau bisa disebut dengan pengirim, alat yang berguna untuk memproses data yang dikirim atau dari sumber dan kemungkinan dikirim ke sistem transmisi. Selanjutnya ada transmisi. Sistem transmisi adalah saluran yang menghubungkan sumber dan sistem target dan suatu Mercia 7 kabel dalam bentuk link transmisi tunggal yang bisa disebut dengan single transmisi atau jaringan kompleks. Yang keempat adalah receiver yang bisa disebut dengan penerima. Receiver adalah alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan diproses menjadi informasi yang dapat ditangkap oleh proses tujuan destination. Destination adalah tujuan. Penangkapan informasi yang dihasilkan oleh penerima, informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Selanjutnya ada aliran data. Aliran data dibagi menjadi 3, yaitu simplex, haduflex, dan puduflex. Saya akan bicara fungsi masing-masingnya. Yang pertama saya akan membacakan simplex. Simplex itu adalah komunikasi hanya satu arah. Ingat ya, hanya satu arah. Hanya ada satu perangkat yang melakukan pengiriman dan perangkat lain hanya berfungsi sebagai penerima. Contohnya, keyboard yang biasa kita pakai. Keyboard hanya dapat melakukan input, sedangkan monitor yang biasa kita lihat hanya dapat menerima output. Sedangkan haduplex adalah masing-masing stasiun dapat berfungsi sebagai pengirim maupun penerima, akan tetapi tidak dalam waktu yang sama. Ketika perangkat tersebut dalam mode pengiriman, maka tidak dapat menerima, dan begitu pula sebaliknya. Contohnya Hanley talking. Oke. Full duplex. Masuk ke full duplex kita ya. Masuk ke duplex. Masing-masing stasiun dapat berfungsi sebagai pengirim dan penerima dalam waktu bersamaan. Contohnya jaringan telepon. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Elemen komunikasi data. Elemen komunikasi data memiliki 3 terapan, yaitu yang pertama sumber menuju ke media komunikasi, dari media komunikasi menuju ke penerima. 3 elemen untuk komunikasi data, itu dia. Saya jelaskan dari awal
yaitu sumber data. Sumber data adalah elemen yang bertugas mengirimkan informasi yang menempatkan pada media transmisi disebut sebagai transmitter. Yang kedua, saya sebutkan media komunikasi, media transmisi. Media transmisi merupakan proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima. Sedangkan penerima data, alat yang menerima data atau informasi yang dikirimkan oleh suatu sumber informasi disebut dengan receiver. Kita lanjut lagi ke tujuan komunikasi data. Betul, tujuan komunikasi data terbagi dengan dua, yaitu efisiensi dan keduanya mempercepat penyebaran informasi. Dan selanjutnya transmisi data. Transmisi data sudah saya sebutkan tadi alurnya. Yang pertama saya sebutkan ulang. Alurnya yang pertama adalah source, yang kedua transmitter, terus yang ketiga ada transmission system, terus dari transmission system menuju ke receiver. Dari receiver menuju ke destination. Terus transmisi data adalah proses mengirim data dari sumber data ke penerima data menggunakan media elektronik. Lanjut. Ini dia gambar-gambar layar, fungsi dan contohnya. Dari application layarnya application fungsinya menunjukkan aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya SMTP. Kedua ada layarnya presentation. Presentation itu adalah fungsinya memformat data sehingga dapat dikenal sebagai penerima. Contohnya JPG, GIF, HTTPS, terus ada lagi SLL, ada lagi TLS. Yang ketiga adalah session. Session fungsinya membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika saluran data telah dikirimkan. Contohnya NetBIOS atau PPTP. Selebihnya bisa dibacakan sendiri ya. Terus saya membahas tentang OSI model. OSI model membuat konsep dan standar untuk melakukan komunikasi. Jika OSI tidaklah membuat device berkomunikasi, tapi OSI membuatkan aturan bagaimana setiap protokol yang digunakan diciptakan menggunakan konsep yang dibutuhkan OSI ini. OSI model atau bisa disebut dengan OSI layer adalah bagaimana pesan dari komunikasi disampaikan. Selanjutnya ada jenis media transmisi. Betul. Sebelum kita lanjut ketiga ini, kita bahas dulu kabel-kabelnya. Yang pertama ada kabel UTP. Kabel UTP biasanya digunakan untuk kabel telepon rumahan. Yang kedua ada kabel STP. Kabel STP biasa digunakan untuk menjambung ke router ke router. Yang ketiga ada kabel coaxial. Coaxial ini biasa digunakan untuk antena rumah nyambung ke TV. Yang keempat adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini sering kita jumpai dan kita gunakan seperti dengan WiFi, dari tiang ke WiFi, dari tiang ke WiFi. Kita jelaskan dari samping ini, yaitu twin stepper adalah kabel yang terdiri dari pasangan kabel yang dipelintir. Yang kedua adalah koaksial, kabel yang intinya konduktornya dan lapisan isolasi. Yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik menggunakan cahaya untuk transmisi data. Selanjutnya ada protokol yang ada. Protokol adalah sesuatu aturan dan
aturan dan standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Selanjutnya ada contoh protokol. Contoh protokol ada 4, yaitu TCP, IP, yang biasa disebut kepanjangan disebut dengan TCP adalah Transmission Control Protocol. Sedangkan IP adalah Internet Protocol. Yang kedua ada FTP. FTP kepanjangannya adalah File Transfer Protocol. Yang ketiga ada HTTP. HTTP kepanjangannya adalah Hypertext Transfer Protocol. Yang keempat adalah SMTP. SMTP ini kepanjangannya adalah Simple Mail Transfer Protocol. TCP adalah protokol dasar internet. Sedangkan FTP protokol untuk transfer file. Lalu FTPP adalah protokol untuk transmisi data web. Dan terakhir SMTP adalah protokol untuk mengirim email. Dan lanjut lagi, ada teknik pengkodean data. Pengkodean data ini ada 2 macam, yaitu yang pertama sinyal data analog dan kedua sinyal data digital. Yang pertama kita bahas adalah representasi kontinu dari data. Itu untuk sinyal analog. Yang kedua adalah sinyal digital. Sinyal digital adalah representasi distrek dari 0 dan 1 dari data. Selanjutnya keamanan komunikasi data. Keamanan komunikasi data ada 3 macam, yaitu enkripsi, dan keduanya ada autentikasi, dan ketiganya integrity. Kita bahas dari enkripsi. Enkripsi ini adalah merupakan mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa ada kunci enkripsi. Yang kedua ada autentikasi. Autentikasi adalah memastikan identitas pengguna yang berkomunikasi. Yang ketiga ada integrity. Integrity adalah meminjam data tanpa diubah selama transmisi. Yang selanjutnya ada itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah definisi. Definisi topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar tidak menghubung satu komputer dengan komputer lainnya. Selanjutnya ada jenis topologi jaringan. Jenis topologi jaringan ada 4 macam, yaitu bus topologi, kedua ada star topologi, ketiga ada ring topologi, keempat ada merge topologi. Kita bahas dari pertama, bus topologi. Bus topologi ini semua perangkat terhubung ke satu kabel yang utama. Jadi begitulah. Jadi yang kedua, star topologi. Star topologi ini semua perangkat terhubung ke satu pusat yang biasa disebut hub atau switch. Yang ketiga, ada ring topologi. Ring topologi perangkat terhubung dalam lingkaran. Keempat, mesh topologi. Setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya. Dan selanjutnya ada 3 jenis jaringan. 3 jenis jaringan ini yang biasa anak IT itu dengar, yaitu LAN, WAN, MAN. Kepanjangan LAN apa, Bang? Kepanjangan LAN adalah Local Area Network, dan kepanjangan WAN adalah Wide Area Network, dan kepanjangan MAN adalah Metro Area Network. Saya bahas dari LAN. LAN adalah jenis jaringan komputer yang paling umum digunakan di lingkungan lokal seperti rumah, sekolah, kantor, dan gedung-gedung tertentu. Sedangkan WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas, bahkan dapat melintasi negara dan benua. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat dan jaringan yang berjauhan secara geografi. WAN biasanya menggunakan infrastruktur jaringan publik seperti
kabel optik, jalur sewa, atau satelit. Sedangkan MAN ini mencakup area geografi yang lebih besar daripada LAN. Tapi tidak sebesar WAN. Biasanya MAN mencakup area perkotaan atau metropolitan, kota-kota gede yang terdiri dari beberapa area seperti kota, kabupaten tertentu. MAN dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di wilayah yang lebih luas. Dan sekian dari saya. Saya ada salah kata, saya minta maaf. Kata-kata untuk malam ini dan seterusnya adalah semangat terus walaupun banyak rintangan. Tanpa ada batas, kita laksanakan terus semangatnya. Semangat, masih muda, gas, gas, gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bam. Di mana letak hati